Alkisah di atas sebuah bukit, jauh dari pemukiman penduduk, hiduplah ibu bersama anak perempuannya. Suaminya sudah lama meninggal tanpa mewariskan harta berarti. Kehidupan menjanda di umur cukup tua tak meninggalkan ibu banyak pilihan. Ia tak mungkin menikah lagi, jadi ibu harus berusaha sendiri untuk menghidupi anak perempuan kesayangannya, Dewi. Setiap hari ibu bekerja keras. Mengurus kebun sayur sejak pagi buta, menanam bibit, menyiram, memberi pupuk, menyiangi semak, memanen, dan menjual hasil panen ke pasar. Belum lagi mengurus anak yang masih kecil, juga mencari kayu bakar untuk memasak. Kulit ibu yang awalnya cerah, lama-lama menggelap karena terpapar sinar matahari. Berat badannya menyusut. Ibu tak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Harapan ibu, Dewi bisa hidup bahagia, tak seperti dirinya. Maka Dewi pun dimanja, penuh kasih sayang. Dewi tumbuh menjadi gadis cantik. Kulitnya kuning langsat, tubuh semampai, paras memesona, dan rambutnya hitam legam panjang terurai. Dewi juga selalu mengenakan baju indah dan aksesori mentereng. Berbeda dari ibu yang sudah lama tak membeli barang untuk diri sendiri. Ia sudah tua, pikirnya. Tak memerlukan lagi semua hal itu. Tapi Dewi masih muda dan suka bergaul. Dewi pun selalu senang jika dibelikan baju baru, aksesori, dan alat berhias. Lama-kelamaan, hanya benda-benda itu yang ada di benaknya. Dewi senang sekali bercermin sambil menyisir rambutnya. Ia sadar kalau dirinya sangat cantik. Tapi hanya itu pula yang Dewi lakukan. Mengagumi diri sendiri sepanjang hari saat ibu bekerja keras di kebun. Suatu hari ibu lupa mengantar pesanan sayur ke pelanggannya di desa. Ibu meminta tolong Dewi untuk memasak. Tapi saat pulang, ternyata Dewi masih bersolek. Dewi, ibu harus mengantar pesanan sayur ke desa. Tolong bantu ibu memasak ya, ibu selalu mengganggu aku berdandan. Aku lapar, kenapa ibu tinggalkan aku tanpa makanan? Jangankan memasak, kamarnya pun masih berantakan seperti saat ibu tinggalkan. Saat ditanya, Dewi malah geram, karena ibu mengganggunya berdandan dan meninggalkannya kelaparan. Akhirnya ibu juga yang membuat makanan, kemudian membereskan kamar Dewi. Dewi makin keenakan, untuk mengambil segelas air saja harus memanggil ibu. Tak pernah sekalipun Dewi mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi berpanas-panasan di kebun sayur atau mengantar dagangan ke pasar di kaki bukit. Tapi saat menginginkan sesuatu, Dewi akan merengek hingga mendapatkan keinginannya.
Jika ibu tidak punya uang, Dewi marah besar. Mengatakan ia kesal dilahirkan di keluarga miskin. Hal ini membuat ibu sedih dan seringkali menguras uang tabungannya. Bagaimanapun, Dewi adalah satu-satunya cinta ibu, anaknya tersayang yang ia besarkan sendiri dari kecil. Suatu hari sisir semata wayang Dewi patah, membuatnya uring-uringan sepanjang hari. Ia mau mendapatkan sisir baru. Harus lebih cantik dari sisir lamanya. Tapi Dewi tak percaya selera ibu. Lagian jika ikut ke pasar, ia bisa melihat aksesori cantik dan mungkin mendapatkannya juga. Akhirnya Dewi memutuskan ikut ibu yang memasok sayur ke pasar turun bukit. Dewi yang takut kulitnya terkena sinar matahari membawa daun besar sebagai payung. Sedangkan ibu menarik gerobak berisi sayur dengan tubuh rentanya. 1, 2 orang melewati mereka sambil memberi pandangan sinis. Di benak Dewi, itu karena orang merendahkannya perihal memiliki ibu dengan penampilan bak pengemis, kurus dan lusuh. Dewi mengambil langkah cepat, meninggalkan ibu di belakang, sehingga orang tak tahu wanita penarik gerobak itu adalah ibunya. Tak disangka, Dewi bertemu kawan di perjalanan. Mereka berbincang hingga ibu sampai. Ibu bertanya siapa anak muda yang berbicara pada Dewi, berharap dikenalkan. Tapi Dewi malah memperkenalkan ibu sebagai pembantunya. Dewi, siapa ibu tua yang kamu ajak bicara tadi? Dia adalah pembantuku. Hati ibunya pun terasa hancur mendengar perkataan anaknya. Ia menahan tangis dan tak mampu berkata-kata. Tahu ibunya diam dan menerima dibilang pembantu, Dewi mengulangi kata-katanya tiap ada orang menyapa. Dewi sengaja mengikuti ibu menjual sayur lebih dulu agar bisa mengintip penghasilan ibu. Setelahnya, Dewi langsung meminta uang. Awalnya ibu hanya memberi Dewi uang untuk membeli sisir, tapi Dewi malah memarahinya di depan umum. Sudah lelah akan perangai anaknya, ibu pasrah. Menyerahkan semua pendapatannya hari itu, entah bagaimana caranya esok ia membeli bibit dan beras. Dewi, ini uang untuk membeli sisir. Jangan habiskan semuanya ya, ibu pelit sekali. Aku mau lebih banyak uang. Kalau tidak, aku akan marah besar. Dewi girang, ia langsung membeli semua hal menarik yang terlihat. Tapi setiap ibu menghampiri untuk mengakrabkan diri atau memujinya, Dewi melengos. Beberapa kali ibu mencoba hingga akhirnya tak tahan lagi, ia biarkan saja Dewi menghabiskan uang sampai puas. Kecantikan Dewi membuatnya banyak disapa pemuda di pasar,
sampai ada yang mau mengantarkan pulang. Bagaimanapun, ibu khawatir akan keselamatan Dewi. Ibu mengikuti Dewi dari belakang untuk menjaganya. Dewi terlihat asik sekali mengobrol dengan beberapa pemuda. Siapa wanita tua itu yang memanggilmu itu? Dia hanyalah pembantu di rumahku. Ibuku yang sebenarnya sangat cantik dan sedang di rumah. Makin lama pemuda-pemuda makin mendekati Dewi, sehingga ibu harus memperingati Dewi dengan memanggilnya. Sontak para pemuda ikut menengok, lalu bertanya pada Dewi, memastikan apa yang memanggil itu adalah ibunya. Kali ini Dewi tertawa, mengatakan bagaimana mungkin wanita yang terlihat seperti gembel itu adalah ibunya. Dewi bilang ia berasal dari keluarga berada, ibunya cantik dan sedang menunggu di rumah. Dewi menambahkan, wanita itu adalah pekerja rendah di kediamannya. Maka para pemuda ikut tertawa, menyadari betapa konyol pertanyaan tadi. Cukup sudah, ibu tak kuat lagi. Ia melepas gerobak yang dipegangnya lalu bersimpuh ke tanah. Sakit hatinya, ibu pun menangis. Ia keluarkan semua tangis yang selama ini tertahan seraya meminta pertolongan Tuhan, meminta mengakhiri sakit hati, lelah, dan doanya yang sia-sia meminta kebahagiaan untuk si anak durhaka. Langit berubah gelap, angin berembus kencang. Ternyata Tuhan mendengar doa ibu. Dewi yang masih dikelilingi para pemuda tiba-tiba merasa kakinya kaku dan berat. Seketika Dewi menyadari, ia terkena kutuk karena perbuatannya pada ibu. Saat tubuhnya semakin berat, Dewi menangis ketakutan. Saking beratnya, tubuh Dewi tertarik ke tanah. Kini ia bersimpuh, menangis makin kencang. Ibu, apa yang terjadi padaku? Aku tidak bisa bergerak. Tuhan telah mendengar doa ibu. Maafkan ibu, tapi ini adalah akibat dari perbuatanmu. Tolong ibu, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Maafkan ibu, tapi semuanya sudah terlambat. Kakinya berubah menjadi batu, lanjut ke pinggulnya. Dewi makin ketakutan, ia memanggil-manggil ibu. Meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Ibu hanya bisa melongo, lalu menghampiri putrinya yang separuh menjadi batu. Keduanya hanya bisa menangis bersama, hingga akhirnya Dewi berubah sepenuhnya menjadi batu. Anehnya, dari dalam batu Dewi tetap keluar air mata hingga beberapa lama. Oleh para pemuda, batu itu dipindah ke sisi tebing, menghadap ke langit agar Dewi tak kesepian. Penduduk sekitar kemudian menyebutnya sebagai batu menangis. Hikmah
Dari kisah batu menangis, ada beberapa moral cerita yang bisa dipetik. Yang pertama, sebagai orang tua, anak-anak patut dididik dengan kemandirian. Terlebih nilai-nilai dalam menyikapi keadaan dan kondisi kehidupan. Tanamkan etika dalam berpikir serta sikap sopan dan santun. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua patut memberi teguran sebaik-baiknya. Agar anak juga paham hal-hal yang baik dan tidak baik maupun pantas dan tidak pantas. Sebagai anak, kita harus menghormati orang tua apapun keadaannya. Segala bentuk kondisi dan kenyataan orang tua maupun keluarga kita adalah bagian dari diri kita juga. Menyayangi keluarga dan orang tua artinya menyayangi diri kita sendiri. Menyayangi keluarga dan orang tua artinya menyayangi diri kita sendiri. Bermain kucing di halaman rumah, kucing lucu suka bermain bola. Like, komen, subscribe dulu ya, teman-teman semua, agar video kita makin seru dan asyik buat semua.